Beberapa saat kemudian Sofyan memasuki kamar dan dia terkekeh melihat Jena menunggu di samping tempat tidur Niko. "Apakah kamu masih sangat menyukainya, Nona muda?" tanya Sofyan. Jena tersenyum tanpa mengatakan apapun, namun sikap diamnya seolah-olah menunjukkan bahwa dia setuju dengan perkataan Sofyan. Demi Niko, dia akan mengorbankan apapun untuknya, dan dia akan melakukan apapun agar Niko dapat menjadi miliknya. Seperti sekarang ini, dia memastikan tidak ada orang lain yang bisa merebut Niko darinya. Meskipun begitu, Niko tidak menyadari hal tersebut. Dia tidur sampai dini hari keesokan harinya. Jena adalah orang yang paling bahagia melihatnya sadar. Dia segera bergegas setelah dia melihat Niko sadar kembali. "Apakah lukamu masih terasa sakit, Niko? Apakah kamu memerlukan air atau makanan?" Jena bertanya dengan penuh perhatian. "Jam berapa sekarang?" Niko mengerutkan kening sebagai respon terhadap semua pertanyaan Jena. Jena langsung mengetahui apa yang ada di dalam benaknya. "Saya yakin dia ingin menonton penampilan Tiara itu, kan? Iya, sayang sekali dia tidak bisa datang tepat waktu, meskipun dia bergegas sekarang." Sekarang jam 3 pagi, jawab Jena jujur. Tentu saja Jena tidak perlu berbohong karena dia tahu bahwa Niko tidak bisa menghadiri pertunjukan Tiara. Saat Niko mendengar saat itu jam berapa, dia mengenyitkan alis semakin dalam. "Saya butuh seseorang di sini," serunya ke arah pintu. Salah satu anak buahnya langsung terburu-buru masuk ke dalam ruangan. "Apa yang Anda butuhkan, Pak Niko?" tanya laki-laki itu dengan sopan. "Cepat keluarkan saya dari rumah sakit. Siapkan mobil di depan pintu masuk rumah sakit," perintah Niko dengan nada tegas. Laki-laki itu mengangguk dan langsung bergegas keluar. Setelahnya, Jena yang berdiri di samping tempat tidur memasang raut wajah murung. Tangannya yang menjuntai di samping tubuhnya juga menegang saat dia mengepalkan tangan penuh amarah. Dia tidak menyangka Niko bersikeras untuk menemui Tiara saat dia dalam kondisi seperti ini. "Tetap di sini, kamu tidak boleh pergi," ujar Jena pada anak buah Niko. Tapi laki-laki itu sepertinya tidak mempedulikan perintah Jena, dan Jena murka saat melihat laki-laki itu bergegas pergi tanpa mengindahkannya. "Apa kamu gila, Niko? Lukamu belum sembuh. Kamu tidak boleh pergi dari rumah sakit." Dia terdengar marah dan cemas saat dia mencoba menahan Niko tetap di sana. Tatapan penuh rasa hina tampak di wajah Niko saat dia mendengar perkataannya. "Kamu tidak berhak ikut campur urusan saya." Saat itu Sofyan masuk ke dalam ruangan. Dia bergegas mendekat saat mendengar kalau Niko sudah siuman. Saat Jena melihatnya, dia merasa seolah dia mendapat pendukung. "Sofyan, Niko ingin pergi dari rumah sakit saat lukanya belum pulih. Dia bahkan meminta untuk pergi dari negara ini. Jadi bergegaslah dan bantu saya membujuknya." Raut wajah Sofyan terlihat jelas kalau dia tidak menyetujui tindakan Niko. "Entah ada urusan apa, tidak ada yang lebih penting selain kesehatanmu. Kamu harus tetap ada di rumah sakit dan beristirahat karena lukamu masih belum sembuh," ujar Sofyan. "Ada hal yang penting yang harus saya lakukan." Niko begitu teguh dengan pendiriannya saat mereka berbicara. Dia sedang mengganti pakaian dari rumah sakit dan terlihat jelas kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat apapun dari mereka. Dia berbalik untuk mencari ponselnya sebelum dia pergi. Tapi setelah melihat di atas tempat tidur dan meja di sampingnya, dia sadar kalau ponselnya tidak ada.
Di mana ponsel saya? Dia menatap Jenna tajam karena Jenna adalah satu-satunya orang yang ada di ruangan itu sekarang. Jenna tampak sedikit terkejut dengan tatapan tajam Niko, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang saat berbicara. Saya tidak akan membiarkanmu pergi, serunya lagi. Raut wajah Niko saat itu benar-benar murka. Saya sudah memberitahumu kalau ini bukan urusanmu. Berikan ponsel saya, seru Niko. Tidak. Jenna menggigit bibirnya sambil menolak Niko sekali lagi. Itu hanya sebuah pertunjukan. Apa itu lebih penting dari nyawamu? Tanya Jenna dengan nada penuh rasa benci saat dia melihat sorot mata tajam di wajah laki-laki itu. Sebuah aura mengerikan mengelilingi sosok laki-laki itu saat dia mendengar perkataan Jenna. Kembalikan pada saya, bentak Niko. Jenna bisa merasakan efek dari aura yang ada di sekitarnya. Dan bulu kuduknya berdiri saat dia mulai gemetar ketakutan. Pada akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia tak punya pilihan lain selain memberikan ponsel Niko. Saya melakukan ini demi kebaikanmu, Niko. Kenapa kamu tidak mengerti? Jenna mencoba membuat Niko sadar kalau dia peduli padanya. Meski begitu, Niko sepertinya sama sekali tidak peduli. Dia mengambil ponselnya sebelum berbalik dan menganggukkan kepalanya pada Sofyan. Saya akan berbicara denganmu setelah saya kembali, ujarnya dingin. Lalu dia berjalan keluar bangsal rumah sakit. Anak buahnya sudah menyiapkan mobil dan menunggunya di pintu keluar. Setelah Niko masuk ke dalam mobil, dia bergegas menuju ke bandara. Cepat, kemudikan lebih cepat. Dia terus mendesak anak buahnya untuk bergegas saat mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Meski begitu, dia tetap ketinggalan pesawat. Wajah Niko tampak muram saat dia tahu kalau dia sudah terlambat. Untunglah anak buahnya cukup peka saat melihat raut wajah Niko dan mereka bergegas memberikan beberapa saran. Saya bisa menghubungi petinggi maskapai penerbangan dan meminta mereka menyiapkan pesawat pribadi untuk Anda, ujar salah satu anak buahnya. Grup Samuel memiliki saham besar di perusahaan maskapai penerbangan ini, jadi mereka selalu memiliki pilihan untuk menggunakan keuntungan yang ditawarkan perusahaan. Tapi Niko tidak biasa menggunakan hal-hal seperti itu. Kali ini raut wajahnya yang tegang mulai tenang saat dia mendengar saran anak buahnya, dan dia mengangguk tanda setuju. Sekitar 30 menit kemudian dia masuk ke dalam sebuah pesawat yang membawanya langsung menuju Lembana. Sementara itu, Jenna masih tetap ada di bangsal rumah sakit dengan raut masam. Kenapa? Saya sudah melakukan banyak hal, tapi saya masih tidak bisa menghentikannya pergi. Apa dia begitu peduli pada itu? Dia menggetakkan giginya sambil mendengus perlahan. Amarah yang dia rasakan membuat wajah cantiknya seolah tampak seperti wajah seorang monster kejam. Di Lembana langit mulai gelap dan Tiara sebentar lagi akan naik ke atas panggung. Tapi dia tidak sepenuhnya fokus pada penampilannya karena dia tidak bisa berhenti memikirkan Niko. Pandu khawatir saat dia melihat Tiara dalam kondisi seperti itu. Jadi dia mencoba menenangkannya. Kamu harus percaya pada Niko, Tiara. Dia akan baik-baik saja. Jadi kamu harus fokus pada penampilanmu sekarang. Saya tidak bisa melakukannya. Setelah beberapa saat Tiara menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali belum menghubungi saya sampai sekarang. Itu berarti dia masih belum siuman. Kalau dia belum siuman sampai waktu yang lama, itu berarti lukanya sangat serius.
Pandu tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membujuknya. Saat itu Gary datang dan memeluk Tiara sambil mencoba menenangkan rasa cemas Tiara. Papa akan baik-baik saja, Nona Tiara. Fokuslah pada penampilanmu. Ini adalah mimpimu sejak dulu, ujar anak itu. Tiara merasakan emosi yang campur aduk saat dia menatap anak dalam pelukannya. Pandu sepertinya terinspirasi dengan apa yang dikatakan Gary. Matanya berbinar saat dia kembali berbicara. Gary benar. Ini adalah tujuan yang sudah kamu perjuangkan sejak lama. Jangan sampai usaha kerasmu selama 6 bulan dan waktu yang kamu habiskan sampai tinggal jauh dari Niko terbuang sia-sia begitu saja. Kamu sudah berusaha keras demi tujuan ini. Sebuah perubahan terlintas di benak Tiara saat itu. Dia benar, saya sudah mengorbankan banyak hal selama 6 bulan ini hanya demi mimpi ini. Saya tidak boleh mengecewakan diri saya sendiri. Pandu kembali berbicara saat dia merasakan perubahan dari sikap Tiara. Dan apa kamu tidak ingat keinginan terbesar Niko? Keinginan terbesarnya? Tiara terhenyak sesaat, sepertinya dia belum memahami semuanya. Pandu mengangguk. Keinginan terbesar Niko adalah melihatmu berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Dia ingin kamu menunjukkan pesonamu di atas panggung. Saat Tiara mendengar apa yang dikatakan adiknya, dia tiba-tiba teringat dengan apa yang dikatakan Niko padanya. Saya menunggu hari saat kamu menjadi pemain biola paling hebat dan mempesona di atas panggung, ujar Niko. Saat itu Tiara merasa suara Niko ada di sampingnya dan itu membuatnya tenang. Tiara tahu kalau dia tidak boleh mengecewakan Niko dan mereka semua yang peduli padanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Tiara mengangguk saat dia akhirnya memahami situasi saat itu. Malam itu Tiara sudah siap tepat pukul 9 malam. Dia menunggu di belakang panggung bersama seluruh anggota grup 2. Kami senang melihat Anda semua hadir hari ini untuk menikmati penampilan indah dari salah satu grup orkestra milik Hathaway. Grup 2. Seorang pembawa acara yang tampan dalam balutan tuxedo sedang memberikan sambutannya dan dia berusaha membuat para penonton bersemangat sebelum mempersilahkan grup orkestra naik ke atas panggung. Sekarang, mari kita sambut grup 2 di atas panggung. Para penonton bersorak saat pembawa acara itu selesai berbicara. Tiara naik ke atas panggung sambil membawa biolanya dengan satu tangan dan mengangkat sedikit bagian bawah gaunnya dengan tangannya yang lain. Dia berjalan penuh percaya diri dan elegan, berjalan mengikuti tepat di belakang dirijen orkestra saat mereka berjalan ke posisi mereka masing-masing. Cahaya terang yang menyinari wajahnya semakin menonjolkan penampilannya yang memukau, dan para penonton tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Tiara. Saat dirijen orkestra mengangkat tongkatnya, sebuah melodi yang ringan menggema di sekeliling mereka menembus ke setiap sudut ruangan. Tak butuh waktu lama bagi Tiara untuk fokus. Dia memejamkan matanya saat dia mulai memainkan biola. Mungkin itu karena dia berdiri di atas panggung dengan tekad untuk tidak mengecewakan siapapun. Tapi dia tampak tenggelam dalam benaknya sendiri selama di atas panggung. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi setelahnya. Meski begitu, penampilannya hari itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Para penonton seolah dibuat mabuk kebayang setelah mendengar permainan biolanya.
Mereka seperti tersihir selama penampilannya. Pandu dan Gary juga terpesona saat mereka duduk di bagian VIP yang ada di lantai 2 karena Tiara sudah menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Pandu sudah menyiapkan kamera untuk merekam semua yang terjadi di panggung. Dia merasa dia bisa menunjukkan rekaman itu pada Nico saat mereka pulang ke negara mereka. "Nona Tiara, benar-benar hebat," ujar Gary yang berdiri di tepi pagar pembatas dengan mata tertuju pada Tiara. Pujian demi pujian terlontar dari mulutnya seperti air terjun. "Tentu saja, itulah kakak saya. Dia adalah wanita paling mengagumkan." Pandu tersenyum lebar sambil melihat wanita itu di atas panggung. Dia benar-benar merasa bangga pada kakaknya, tapi dia juga merasa sedikit penyesalan yang sama dengan yang dirasakan Tiara. Tiara mungkin berharap kalau Nico ada di sana melihat penampilannya karena ini adalah sebuah acara besar. Nico tidak dalam keadaan baik-baik saja saat dia turun dari pesawat. Lukanya belum sepenuhnya pulih dan dia membuat lukanya kembali terbuka saat terburu-buru meninggalkan rumah sakit tadi. Ditambah lagi dia membuat lukanya terkena udara dingin setelah itu. Jadi dia mulai demam setelah 2 jam berada di pesawat. Wajahnya memucat saat dia menyandarkan kepalanya di kursi. Bulir keringat menetes dari keningnya saat dia mengenyitkan alisnya. Dia terlihat begitu kesakitan. Saat anak buahnya menyadari hal ini, mereka bergegas memanggil pramugari di pesawat. "Pak Niko demam, tolong segera bawakan kami obat," ujar mereka pada pramugari itu. "Baiklah." Pramugari itu bergegas pergi mengambilkan obat dan air untuk Niko. Saat dia membawakannya, anak buah Niko pun berbicara. "Berikan obatnya dan tetaplah di sini untuk menjaga Pak Niko," ujar mereka. Pramugari itu mengangguk dengan patuh sebelum mendekat untuk memberikan obat pada Niko. "Silakan minum ini Pak Niko." Niko membuka matanya dan memasukkan obat ke dalam mulutnya sebelum mengangkat kepalanya untuk menelan obat itu. Pramugari itu memberikan segelas air dan Niko mengembalikannya setelah menenggak habis isinya. Pramugari itu tidak langsung pergi setelah mengambil gelasnya. "Obat ini membantu Anda untuk rileks, jadi Anda bisa tidur kalau Anda mau," ujarnya dengan sopan. Niko mengangguk pelan, memberi isyarat agar pramugari itu pergi. Setelah itu, pramugari itu menjauh dan berdiri di salah satu sisi menunggu perintah lainnya. Niko memejamkan matanya untuk beristirahat, tapi yang dia pikirkan hanyalah Tiara. "Saya yakin penampilannya pasti sudah dimulai. Sayang sekali saya tidak ada di sana." Dia hanya bisa membayangkan betapa kecewa dan sedihnya Tiara saat dia sadar kalau Niko tidak ada di sana untuk melihat penampilannya. Di tengah gulatan emosinya, entah bagaimana dia tertidur sekitar 3 jam kemudian. "Apa kita sudah sampai?" tanya Niko dingin setelah memanggil pramugari itu. "Sebentar lagi sampai, 1 jam lagi kita akan mendarat. Apa sekarang Anda merasa sedikit lebih baik Pak Niko?" tanya pramugari itu. "Saya baik-baik saja," ujar Niko sambil melambaikan tangannya meminta pramugari itu pergi. Dan si pramugari mengangguk sebelum kembali ke tempatnya. Sementara itu di salah satu gedung pertunjukan terkenal di Lembana, banyak tamu yang merasa seolah mereka baru pertama kali merasakan sensasi yang luar biasa. Puncak acara dimulai saat penampilan solo Tiara. Semua orang terlihat seperti baru saja mendengar lonceng surgawi.
Para penonton merasa diri mereka benar-benar terhipnotis selama 3 jam pertunjukan, dan tepuk tangan yang membahana memenuhi gedung itu. Setelah pertunjukan berakhir, sang pembawa acara berjalan dari arah belakang panggung untuk mengakhiri pertunjukan malam itu. Saya ingin berterima kasih pada semua musisi berbakat yang menampilkan musik yang begitu indah. Sang pembawa acara itu berkata dalam nada formal untuk menenangkan para penonton sebelum kembali berbicara. Sekarang, mari kita sambut pemilik Hathaway Philharmonic, Nona Hathaway, bersama timnya untuk kembali naik ke atas panggung. Para penonton kembali bertepuk tangan dengan meriah. Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Insya Allah akan saya sambung di hari besok. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.